Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahyadi Purwoko selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Nama saya Ranritan Alkindi dengan NIM D02218083 dan dari program studi Ilmu Komunikasi kelas A. Jadi saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika. Yang pertama yaitu pengertian etika yang masih saya bagi lagi menjadi beberapa, yaitu pengertian secara etimologi, pengertian secara keseluruhan, dan pengertian menurut para ahli. Yang kedua yaitu jenis etika, dan yang ketiga contoh atau penerapannya. Yang pertama, pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, atau kebiasaan. Etikos berarti sifat, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara umum yaitu aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa dilakukan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Lalu, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan setiap individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Beberapa ahli pun turut mendefinisikan kata etika ini. Para ahli yang saya jadikan acuan diantaranya yang pertama yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI menyebutkan etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, atau sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi pengertian etika menjadi dua, yaitu Termisius Technicus dan Manner and Custom. Termisius Technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problem, tindakan, atau perbuatan manusia. Lalu Manner and Custom merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau inherent in human nature yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Yang ketiga, menurut Kees Bertens. Menurut Bertens ada dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai, misalnya etika menyapa, baik yang sebaya maupun yang lebih tua dari kita. Lalu etika ketika bertamu, dan etika ketika ada orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah, sedikit tambahan, jika etika menyapa saya kelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu etika menyapa melalui kontak fisik, yang kedua yaitu melalui media sosial. Yang pertama yaitu etika menyapa melalui kontak fisik. Sapaan dapat dilakukan dengan ucapan hai, halo, apa kabar, dan lain sebagainya. Jika orang yang kita temui lebih tua dari kita, bisa mengucapkan sapaan dengan menggunakan Assalamualaikum. Dengan catatan, harus kita yakini dahulu bahwa beliau yang kita temui seiman. Dapat pula mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu. Selanjutnya, etika melalui media sosial. Sapaan dapat diawali dengan mengucapkan Assalamualaikum atau dapat juga mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu. Jika ingin kontak dengan yang lebih tua, bisa dilanjutkan dengan permohonan maaf, lalu memperkenalkan diri, menyampaikan gagasan isi pesan, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih dan penutup. Yang kedua yaitu etika bertamu. Adab ketika bertamu ke tempat orang lain hendaknya bisa diawali dengan mengetuk pintu sebanyak 3 kali saja, lalu bisa ditambah dengan salam, Assalamualaikum, atau dengan ucapan permisi. Assalamualaikum, permisi. Itu tadi
adalah beberapa contoh etika yang dapat diterapkan pada situasi seperti ketika orang menyapa melalui kontak fisik ataupun media sosial. Etika bertamu, semoga hal ini dapat menambah insight bagi siapapun yang menonton dan acuan bila selama ini masih beretika dengan cara yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.